Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di sebuah stasiun di Jakarta Rawamangun. Hari ini kita visit untuk melihat perkembangan dari stasiun LRT Jakarta. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Satuan Kerja LRT Jakarta serta Jakpro yang telah memberikan kesempatan kepada komunitas untuk dapat langsung berkunjung ke area stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang masih dalam tahap penyelesaian, proses pembangunan yang berlangsung, serta kesiapan-kesiapan dari stasiun ini termasuk fasilitas-fasilitas yang ada agar nanti dapat selesai pada tahun 2026-2027 dapat beroperasional. Untuk gambar yang kita lihat di sini, ini adalah desain dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang sudah ada sebelum proses pembangunan dimulai, dan ini menggunakan software ataupun aplikasi BIM, Building Information Modeling, sehingga pada saat pengerjaan serta penyelesaian dari stasiun ini akan menjadi acuan ataupun referensi bagi para pekerja agar setiap pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Secara desainnya itu udah sama. Dengan menggunakan kacamata khusus ataupun juga toolkit headset yang dipergunakan oleh para pekerja, di sini mereka dapat melihat bagian-bagian dari bangunan mana yang belum selesai, mana yang sudah sesuai. Dengan begitu proses pekerjaan dapat dicek, kemudian di-compare ya, serta disesuaikan dengan desain awal yang telah dipersiapkan. Contoh yang dapat kita lihat, salah satu pekerja melakukan pengecekan terhadap misal nanti liftnya akan di mana, kemudian gate-nya, serta ruangan-ruangan yang ada di sekitarnya. Nah, bagian atas atau area peron dari stasiun LRT Rawamangun adalah seperti ini. Area ini masih ditutup dengan pagar ya, dikarenakan di bagian bawah masih berlangsung pekerjaan-pekerjaan kelanjutan dari nanti pemasangan trek. Mudah-mudahan di tahun ini trek satu lagi dapat selesai. Secara sekilas dapat kita lihat bagian atap dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun di sini sudah terpasang dengan baik, plafonnya serta ada lapisnya. Baik, untuk lebih lengkap perjalanan akan kita mulai dari bawah stasiun LRT Jakarta Rawamangun di P24B ataupun di pilar 24B sesuai dengan standar K3 ataupun keamanan kesehatan kerja. Maka baik pengunjung ataupun pekerja tentu dilengkapi dengan APD ataupun alat pelindung diri, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung atau juga kunjungan yang berlangsung tetap aman dan tidak ada kendala apapun pada saat melakukan aktivitas. Nah, di bagian bawah dari stasiun LRT Rawamangun ini yang biasanya kita hanya bisa melihat di pinggir jalan, kali ini ada beberapa bagian yang dipakai untuk para pekerja ya, ada semacam ruangan, kemudian juga ada galeri berisi informasi dan juga foto-foto dari kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas proses-proses pembangunan yang berlangsung selama ini di sepanjang jalur LRT Jakarta di Jalan Pemuda, termasuk kemarin yaitu pengetesan trek ya ataupun trek testing yang menggunakan kereta yang didatangkan dari depo. Kemudian treknya yang diuji coba adalah trek yang di sisi utara. Nah, untuk APD sendiri kita akan berganti sepatu menggunakan sepatu safety. Nah, sepatu ini dikatakan safety karena memang memiliki ketebalan tertentu, dan yang penting di bagian atas permukaan kaki ya ataupun tapak kaki itu sepatunya memiliki pengaman. Jadi pada saat ada in case ya benda-benda keras jatuh, tentunya kaki tidak akan terkena ya, mengingat sepatunya mengamankan kaki dari timpaan benda yang cukup berat tersebut. Nah, ini adalah kami ya bersama rombongan, kita bersiap untuk melakukan kunjungan ke akses stasiun LRT Jakarta, kemudian nanti ke lantai concourse dan juga sampai ke lantai paling atas yaitu di area peron.
Nah, ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita sempat lihat dan juga dibahas oleh para petugas yang ada di sini, yaitu mengenai desain dari stasiun LRT Rawamangun ini, karena memang berbeda dengan stasiun LRT Jakarta yang sudah ada di fase 1, yaitu peronnya sendiri itu berada di lantai paling atas ya, kemudian di yang lama ada di paling bawah. Kita dengarkan sedikit. Pertama-tama jadi saat ini kita berada di proyek LRT Jakarta fase 1B. LRT Jakarta ini ada 3 blok. Jadi kalau kita lihat ini terdapat ada 5 stasiun yang akan dibangun. Yang Bapak Ibu sekarang saat ini ada di stasiun Rawamangun nomor 1. Kemudian nomor 2 nanti ada Pramuka BPKP. Nomor 3 ada Pasar Pramuka. Kemudian stasiun Matraman. Kemudian stasiun Manggarai di akhir. Dari semua stasiun ini kita semua udah terintegrasi dengan moda yang namanya busway. Jadi kalau Ibu dan Bapak semua udah naik LRT-J, dia udah langsung terintegrasi itu sama busway-nya. Kita bisa lihat kita udah integrasi sama busway. Baik, ini adalah aplikasi Dashboard Control Tower, merupakan dashboard ataupun tampilan yang dilihat setiap hari oleh para petugas, kemudian juga mungkin para stakeholder yang sedang melakukan proses pembangunan. Kemudian ada progres-progres yang berlangsung, area-area yang sudah dikerjakan, dan hal-hal lainnya terkait aktivitas pembangunan, semuanya bisa dipantau dari dashboard ini. Sesuai dengan kontrak yang kita lakukan. Kemudian stasiun Rawan ini saya tegak sama stasiun Cuman gini atau kayu jati. Di namanya kan ada sempat berubah ya. Dikarenakan dashboard yang ada di sini adalah real time, maka progres pembangunan stasiun Rawamangun seperti yang kita bisa lihat di sini sudah 52%. Kemudian stasiun Pramuka BPKP adalah 13%, dan itu dapat kita lihat di sekitar Jalan Pramuka ya, di mana pembangunan stasiun Pramuka BPKP yang kita lihat itu ada pekerjaan pondasi dan juga mulai ada sedikit erecting ataupun pengecoran untuk pembuatan pilar. Nah, di Pasar Pramuka, stasiun Pasar Pramuka nanti terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Di sana progresnya masih 15, mungkin hampir 16% ya saat ini. Lalu untuk stasiun Matraman itu adalah di 14%. Jadi masih sedikit. Yang lebih sedikit lagi adalah yang Manggarai karena memang baru mulai bore pile di 5,11%. Baik, di tampilan juga kita bisa lihat dana yang disiapkan untuk pembangunan LRT Jakarta fase 1B dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai adalah 5,5 triliun dengan jarak 6,4 km. Secara aktual ya saat ini itu sudah 43% selesai. Dengan dana 5,5 triliun berarti dan panjang 6,4, maka per kilometernya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan adalah hampir 1 triliun. Ini mirip dengan pembangunan MRT Jakarta fase 1 ya pada waktu itu. Nanti pada saat selesai secara keseluruhan akan ada 11 stasiun. Kemudian akan punya waktu 10 menit headway, dan total jarak dari Pegangsaan 2 sampai ke Manggarai adalah 12,2 km. Nah, 10 menit headway itu nampaknya sama dengan headway yang sudah ada sekarang, di mana para penumpang akan menunggu keretanya di setiap 10 menit. Kemungkinan gerbongnya juga akan ditambah beberapa masukan dan juga inputan yang pernah kita dengar dan kita baca di media akan menjadi 5 gerbong atau 6 gerbong. Dengan begitu penumpang yang dapat diangkut oleh LRT Jakarta akan semakin banyak. Nah, tentu yang kita harapkan adalah masyarakat pengguna kendaraan pribadi dapat berpindah moda transportasi menggunakan kendaraan umum ya ataupun moda transportasi massal umum, karena sudah semakin nyaman, yang pasti coverage ataupun jangkauannya sudah semakin jauh, ditambah lagi integrasi dengan moda transportasi lainnya memudahkan mencapai tujuan.
Baik, kita akan memulai kunjungan menaiki anak tangga nanti ke area concourse ataupun lantai 2. Berbeda dengan stasiun Velodrome, untuk lantai 2-nya itu langsung area peron. Kemudian untuk area penumpang pindah ke peron berikutnya ataupun platform itu ada di bagian paling atas. Biasanya kita hanya bisa melihat dari samping di mana tertutup dengan barrier beton dan panel. Nah, kali ini kita berada di dalam area stasiun, area pembangunan. Di sini ada yang ditutup. Biasanya ini adalah material-material terkait dengan proses-proses pembangunan dari layang LRT Jakarta atau juga proses pembangunan dari stasiunnya. Di depan kita ini adalah rangka-rangka baja yang memang disusun kemudian dirakit dan juga dibuat strukturnya untuk menjadi penopang dari akses masyarakat yang akan menuju ke dalam stasiun menggunakan anak tangga yang ada di sisi jalan. Selain dari anak tangga, kita juga melihat ada rangka kotak di bagian sisi jalan di seberang. Itu akan ada lift yang bisa dipergunakan oleh para penumpang lansia, anak kecil, ibu hamil, disabilitas yang memang penumpang prioritas, atau juga bagi para penumpang yang ingin cepat sampai ke dalam stasiun. Kita memasuki red zone ataupun area yang benar-benar harus memakai alat pelindung diri ataupun APD sesuai dengan ketentuan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah rombongan dari komunitas yang mengunjungi stasiun LRT Jakarta Rawamangun pada tanggal 16 Januari. Nah, di samping dari stasiun ini itu adalah halte Transjakarta Kayu Jati atau juga Sunan Giri. Akses menuju ke sana sudah dibuatkan ya, hanya saja memang belum tersambung. Mungkin nanti setelah selesai secara keseluruhan dari pembangunan akses anak tangga dan juga stasiun, maka akses ke Sunan Giri ini dapat disambungkan dan para penumpang LRT Jakarta dapat pindah moda transportasi menggunakan bis Transjakarta sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi tidak lagi ke pinggir jalan ya ataupun keluar dari area stasiun, namun langsung terhubung. Pilar yang paling ujung di sini adalah pilar 20B. Nah, rangka-rangka baja memang dipergunakan untuk membuat struktur-struktur akses karena proses pembangunannya lebih cepat ya. Kemudian juga strukturnya juga lebih kuat. Tebal dari rangka baja yang ada di sini seperti yang kita ukur barusan. Untuk naik ke area lantai 1 di sini memang agak zigzag. Kemudian di seberang rangka-rangka baja sudah ada bagian atapnya ya, seperti yang kita lihat tadi. Nah, ini adalah rangka-rangka baja pengerjaan dari akses kurang lebih 1,5 bulan yang lalu dan belum ada anak tangga yang dicor ya. Tadi sudah ada, kemudian bagian atasnya juga sudah selesai. Atap dari stasiun 1,5 bulan yang lalu masih dalam tahap penyelesaian. Kemudian akses menuju ke stasiun itu menggunakan lift kerja yang ada di samping. Sebenarnya akses ini tidak hanya berada di sekitar sini, tapi akan ada yang dari seberang sana, sisi utara. Kemudian ada yang di sisi barat stasiun, juga punya di kedua sisinya utara selatan. Nah, halte Transjakarta Kayu Jati Sunan Giri apakah akan direvitalisasi? Ya, kita harapkan sebaiknya direvitalisasi karena itu adalah halte yang lama. Kemudian nanti pada saat terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun fase 1B, tentu penumpang yang akan menggunakan halte tersebut lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, di bagian pinggir dapat kita lihat di sini ada kotak lagi, itu adalah lift yang bisa dipergunakan oleh penumpang dari Transjakarta yang akan menuju ke stasiun LRT Rawamangun, terutama yang prioritas ya, lansia, anak kecil, ibu hamil, disabilitas. Kemudian bagi yang muda-muda bisa naik tangga mungkin lebih sehat.
Dapat kita lihat area tangga akses yang ada di sisi jalan, sisi selatan itu ditutup juga dengan panel dan barrier beton karena masih berlangsung. Lalu ini adalah net ataupun semacam jejaring ya yang berwarna hijau yang berfungsi untuk menampung ataupun menahan material-material yang misalnya jatuh ke bagian sisi jalan atau juga mengenai para pengguna jalan atau para pekerja yang ada di bawah sehingga aman. Ini bagian dari pengamanan proses pembangunan yang berlangsung di stasiun LRT Jakarta Rawamangun ini. Nanti kurang lebih dari arah sisi jalan akan menggunakan akses ini menuju ke bagian dalam stasiun. Bukan hanya ke sisi yang terbuka yang ada yang kita lewati, tapi ada bagian yang akan dibuka lagi ya, tentu memudahkan para pengguna menuju ke dalam area stasiun. Kita sudah sampai di lantai area concourse ya. Di sini nantinya akan ada area gate di bagian depan sana. Kemudian ada fasilitas publik dan area komersial. Untuk area-area komersial tentu dikerjakan belakangan karena lebih mudah. Yang penting adalah struktur utama dari bangunan stasiun LRT Jakarta Rawamangun itu sendiri. Ada kantor di bagian pinggir di sini. Kemudian lantai juga sudah selesai dengan baik, ditambah lagi ada guide block ataupun ubin berwarna kuning yang bisa dipergunakan oleh para disabilitas untuk sebagai penunjuk jalan. Bagian atas ini masih kelihatan PCI girdernya ataupun beton girder panjang sebagai penopang dari peron yang ada di lantai paling tinggi stasiun LRT Rawamangun. Nanti akan ditutup dengan plafon agar lebih rapi. Pekerjaannya sangat rapi kalau di sini kita perhatikan ya, aciannya, kemudian juga lantai serta pengkabelan, ada sprinkle dan pipa air yang sudah dikerjakan. Proses yang masih berlangsung di sini adalah pengerjaan ME, mechanical dan electrical. Nampaknya ada kabel-kabel listrik, nanti pemasangan lampu dan juga plafon ya. Mungkin akan segera dilanjutkan. Terima kasih sekali lagi kepada Satker LRT Jakarta, semua stakeholdernya Jakpro yang telah memberikan petunjuk, informasi, serta update-update progres pembangunan sehingga kita bisa mengetahui sebagai masyarakat kapan sebenarnya moda transportasi ini dapat dipergunakan dan tentu akan bermanfaat bagi masyarakat para pengguna transportasi umum. Utara dan selatan pun ada lift juga Pak. Kalau nanti masuk dari ini memang terintegrasi Pak antara Transjakarta dan LRT. Di situ kami juga sudah ada tangga menuju ke Transjakarta Pak. Jadi dari Transjakarta bisa, dari luar juga bisa Pak. Oke. Ke arah sini kalau tadi yang Bapak lewati itu adalah tangganya Pak. Oke. Di Unpaid ada toilet juga? Nggak ada? Di Unpaid Adanya di Paid? di area Pak. Ada Unpaid nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. Suruh masuk dulu Kantor. baru dia bisa ke toilet. Sama kayak MRT Pak. Sama ya, benar. Di atas juga ada toilet Pak. Siap. Juga di LRT. Ya, sama kayak yang di velodrome atau situlah ya. Oke. Jadi area di sini ada yang unpaid, ada yang paid. Untuk yang unpaid berarti adalah area sebelum gate dan yang paid adalah area setelah gate dan toiletnya berada setelah dari gate. Nah, gate-nya ada di mana? Ada di bawah, dapat kita lihat di lantai. Itu sudah ada beberapa bagian yang disiapkan nantinya akan menjadi tempat tapping kartu ataupun gate. Tampak di bagian tengah satu lift sudah selesai diberikan kaca ya, hanya saja liftnya memang belum. Lalu yang ada di bagian pinggir-pinggir di sini kita lihat adalah eskalator yang sudah mungkin sudah ditaruh dengan baik, ditempatkan dan tinggal kelanjutan dari proses pengaktifan dan juga lainnya ya yang ditutup. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, otomatis semuanya bisa terkendali sih. Kita udah sesuai untuk SMK 3.
Oke. Walaupun ada eskalator lagi yang masih ditaruh di sana, itu Eskalatornya untuk apa? Fuji? yang sisi selatan. Eskalator. Fuji. Oh, England. Ah, I see. Oh, Schindler. Oke, Dok. Untuk lift menggunakan produk Schindler, ya berbeda dengan yang kalau kita lihat di stasiun-stasiun KAI itu Fuji ya. Dan untuk lift yang ada di sisi selatan masih dalam tahap pengerjaan. Alright. Lift ada 2 ya, kiri kanan. Oke. Railingnya lagi dicopot yang sebelah kiri, Pak. Siap. Baik, kita baru saja diberikan petunjuk oleh petugas yang ada di sini. Terima kasih. Jadi kita akan gunakan anak tangga untuk naik ke area platform di bagian lantai paling tinggi. Di sana nanti keretanya akan menaikkan penumpang atau menurunkan penumpang dan juga ada PSD ataupun platform screening door. Nah, ada pertanyaan kenapa stasiun LRT Jakarta fase 1B ini atau yang ada di Jalan Pemuda, layang LRT Jakartanya itu lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peronnya ataupun platformnya ada di lantai paling atas. Kemudian di bawah itu area komersial. Kebalik ya dengan stasiun yang ada di Velodrome dan seterusnya sampai ke Pegangsaan 2. Untuk atap ataupun juga plafon tadi sudah selesai. Nanti di video berikutnya ya di part 2 kita akan lebih banyak melihat area bagian atas, kemudian juga third rail serta mencoba turun ke area slab track dan melihat pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung di area tersebut. Kita berkesempatan menggunakan glass dan juga headset yang disiapkan oleh petugas yang ada di sini untuk melihat secara virtual perkembangan dari stasiun LRT Jakarta Rawamangun ya, virtual tour lebih tepatnya. Dengan menggunakan ini kita bisa melihat secara keseluruhan stasiun LRT Rawamangun yang nanti kalau sudah selesai ya akan seperti apa. Jadi yang dipergunakan di sini sudah cukup memadai, mumpuni teknologinya. Tinggal proses pembangunannya kita pantau bersama ya. Kemudian kita tunggu selesainya dan dapat kita gunakan nantinya pada saat sudah beroperasi, dikarenakan jalur Pegangsaan 2 yang tadinya sampai ke Velodrome kali ini akan sampai ke Manggarai. Itu simulasi kalau nanti kalau jadi seperti apa 100%-nya lebih baik. Ini kita melihat gate ya. Nah, ini adalah visual yang saya lihat di dalam dari glass tersebut ataupun ini nih punya waskita ya. Oke, keren. Untuk area paling atas ataupun area platform kita lanjutkan di video berikutnya. Kemudian di bawah dari stasiun LRT Rawamangun ini yang terbentang dari pilar 24, 25, 26, 27 sampai dengan 29B. Hal yang menarik yang tadi kita juga mendapatkan informasi dari petugas bahwasannya untuk pilar-pilar yang ada di sini khusus untuk pilar-pilar yang menopang stasiun di sini sebenarnya itu cukup berat bebannya. Maka pondasi yang ada di bawah itu memiliki bore pile ataupun tiang-tiang pancang ke dalam tanah yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan bore pile yang menopang pondasi layang LRT Jakarta yang ada di sana, yang bukan stasiun ya. Material-material dapat kita lihat di sini masih banyak yang disimpan, kemudian juga ada area-area yang dipergunakan oleh petugas untuk istirahat atau juga ada area
untuk kebersihan. Stasiun LRT Jakarta fase 1B ini ya Rawamangun hanya terhubung dengan halte Transjakarta Sunan Giri. Walaupun di depan sana kita dapat lihat ada halte Transjakarta Rawamangun. Untuk akses di sisi barat di sini belum ada ya. Prosesnya mungkin akan segera karena yang kita lihat di LRT Jabodebek itu ada di ujung-ujung stasiun dan di kedua sisi jalan ada eskalator, ada anak tangga, ada lift. Untuk bagian dalam dari area konstruksi di sepanjang Jalan Pemuda di sini memang masih ditutup dengan barrier beton dan juga panel karena ada material yang disimpan seperti di sini ada seat pile baja ya untuk keperluan menahan tanah pada saat pembuatan pondasi. Kemudian juga ada area-area yang masih galian. Tentu area tersebut harus diamankan. Baik, di video berikutnya kita akan lihat lebih banyak lagi di sisi atas dan perkembangan serta progres pembangunan yang ada. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.